Bapak ingin mengecek ya progres judul yang kalian ajukan ya. Nanti mohon Gracia ya dikirimkan lagi linknya ke Bapak ya Baik, untuk Pak. judul-judul yang kalian ajukan. Oke, baik ya. Nah, terima kasih sudah mengunggah ya tugas diskusi ya berkaitan dengan tindakan plagiat ya dari kelompok dari kasus 1 sampai kasus 6 ya sudah Bapak baca ya. Jadi intinya bahwa tindakan plagiat ini adalah tindakan boleh dikatakan pencurian ya, pencurian gagasan orang lain kita klaim sebagai milik sendiri gitu kan ya. Baik itu sengaja atau tidak sengaja ya. Di sengaja atau tidak sengaja itu sama ya. Jadi kalau kalian berkilah nanti ya ketika melakukan tindakan plagiat tidak sengaja ya itu sama ya. Jadi sadar atau tidak sadar ya eh, ketika melakukan tindakan plagiat ya itu termasuk tindakan plagiat. Maka di sini kita harus hati-hati ya. Nah, supaya kita terhindar ya dari tindakan plagiat, kita harus tahu apa itu tindakan plagiat ya, kemudian jenis-jenis tindakan plagiat ya, kemudian bagaimana cara menghindari tindakan plagiat ya. Ini di pertanyaan awal ini sudah Bapak berikan ya supaya kalian mendapatkan gambaran ya berkaitan dengan tindakan plagiat ya. Jadi kalian bisa mengacu ke peraturan Permendikbud ya di tahun 2010 memang usianya sudah kurang lebih 14 tahun dan memang perlu penyesuaian ya karena dunia teknologi ya informasi dan komunikasi TIK ini sudah berkembang sangat pesat ya, sehingga perlu adanya penyesuaian ya terhadap perundangan terutama atau peraturan ya terutama berkaitan dengan tindakan plagiat ini ya. Ya, ini mudah-mudahan tidak sekedar kalian tulis tapi kalian juga memahami ya membaca apa yang Bapak tugaskan ya. Di UNJ sendiri itu sudah ada juga ya peraturannya ya. Nanti di LMS ya sudah Bapak tambahkan di situ ya. Mudah-mudahan bisa dibaca juga. Nah, tindakan plagiat ini erat kaitannya dengan sivitas akademika ya. Jadi tidak hanya ke dosen tapi juga mahasiswa ya. Berita terakhir di salah satu kampus ya ternama itu menyeret ya salah satu petinggi mahasiswa ya, ketua BEM-nya ya, ketua BEM dari salah satu kampus itu melakukan tindakan plagiat ya yang mengakibatkan eh, diturunkan atau dicopot gitu ya dari ketua BEM-nya. Ini artinya tindakan plagiat itu tidak hanya menimpa ya dosen tapi juga mahasiswa. Jadi kalian juga harus hati-hati ya. Oke, dari 6 kasus yang Bapak berikan ya, ini hampir semuanya sudah tepat ya. Bapak ingin mengomentari ini yang mana ini? Ini dari kelompok berapa ini yang ini kasus 6 ya, kasus 6 ya. Terima kasih nih kelompok berapa nih kasus 6. Ini Adelia dan kawan-kawan ya. Ini Bapak ambil nih kasusnya tuh ya dari berita di Kompas. Mana ya? Nah, ini ya. Ini sempat.
viral ya di tahun 2021 ya, Rektor Universitas Sumatera Utara ya. Jadi beliau ini memiliki karya yang diterbitkan di jurnal Indonesia, jurnal nasional, kemudian diterbitkan juga, setelah itu dikirimkan juga ya karya ilmiahnya ke jurnal internasional ya. Dan kalau dilihat dari segi konten atau isinya itu tidak jauh berbeda ya. Nah, ternyata dari kementerian itu ya memberikan penegasan bahwa ya itu dibolehkan ya karena kita mengacu pada peraturan yang ada di Indonesia ya di tahun 2010 itu belum eh, membahas tentang isu self atau membahas tentang self plagiarism. Nah, gitu ya. Di di sini ya tadi Bapak di awal menyampaikan perlu adanya update ya atau revisi dari peraturan kementerian ya, peraturan menteri yang berkaitan dengan self plagiarism itu kan ya. Kita belum ada. Ini sudah bagus ya. Kemudian selanjutnya ini eh, kelompok 5 dan kelompok 10 ya berkaitan dengan pengiriman artikel yang berasal dari skripsi di mana artikel tersebut itu mengambil bagian-bagian yang penting dan menghapus bagian-bagian yang tidak penting ya. Nah, ini juga harus hati-hati ya kalau misalkan skripsinya itu sudah di repositori, ya, sudah disimpan dalam repositori kampus atau database kampus. Artinya kalau sudah tersimpan dalam repositori atau database kampus, itu bisa diakses secara digital, ya, bisa dilihat oleh banyak orang. Kemudian setelah itu dari skripsi tersebut, ya, kita ambil beberapa bagian, ya, kemudian ya hanya penghapusan, ya, penghapusan. Kemudian kita kirim ke jurnal. Nah, nanti pihak jurnal akan mengecek ya tingkat kesamaan ya artikel tersebut dengan data-data atau dokumen-dokumen yang di internet ya. Kemungkinan ya artikel tersebut akan memiliki tingkat kesamaan yang tinggi ya dengan repositori tadi. Maka perlu ada penyesuaian eh, bahasa ya dengan melakukan paraphrase. Akan tetapi kalau penyimpanan dalam repositori itu dilakukan ya setelah kita mengirimkan ke jurnal itu tidak masalah. Nah, ini kasus ketika ya kalian misalkan ya menghadiri sebuah seminar atau pertemuan ilmiah yang di dalamnya ada pakar ya. Kemudian kalian mencatat ya temuan-temuan yang didapatkan oleh pakar tersebut. Nah, intinya ya plagiat itu terjadi kalau kita tidak menyertakan sumbernya. Nah, ini tanpa menyertakan sumber ini sudah jelas ya berarti ini termasuk tindakan plagiat ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita menyertakan sumber ya dari pendapat pakar tersebut. Ya, kita cari tulisan ya, tulisan dari pakar tersebut yang menyampaikan bahwa atau yang intinya di sini temuannya adalah prestasi siswa ya dapat dipengaruhi oleh bagaimana guru menggunakan buku pelajaran matematika. Atau kalau misalkan pakar tersebut dia mengambil gagasan dari sumber yang lain, ya kita cari di sumber yang lain, gitu ya. Kan ya. Nah, kemudian ini kasus tentang ini ya pengetahuan umum. Nah,
Di sini Siti ya, seorang mahasiswa matematika ya menulis laporan tentang bilangan prima dan menyebutkan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Tetapi ketika menulis, ya dia tidak mencantumkan referensi karena merasa konsep ini sudah diajarkan sejak sekolah dasar. Bagaimana pendapat Anda? Nah, ini kita memang diberikan semacam kebolehan ya, dibolehkan ya untuk tidak menuliskan referensi ya terhadap gagasan-gagasan yang bersifat umum ya. Di sini kan bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor yaitu satu dan dirinya sendiri. Ini kan termasuk pengetahuan umum sebetulnya ya. Walaupun kalau kalian mencantumkan referensi juga silahkan ya. Tapi tidak mencantumkan juga tidak apa-apa ya. Nah, jadi apabila fakta itu sudah dianggap pengetahuan umum, ya, misalkan matahari terbit di timur, itu kan pengetahuan umum, ya, dan banyak sekali peneliti-peneliti yang menunjukkan atau membuktikan hal tersebut, gitu ya. Jadi kalau ditulis itu pasti banyak, gitu kan ya. Maka di sini tidak perlu ya kita cantumkan sumbernya. Jadi merupakan hal yang lazim, yang sudah umum. Kemudian info yang sama dari sekurangnya 5 sumber, ya. Kemudian mudah ditemukan dalam referensi umum atau info yang sudah banyak dalam buku ajar, ya. Jadi kalimat yang tadi, ya, di kasus nomor berapa ya? Nah, kasus ini, gitu ya. Jadi tidak perlu ya kita mencantumkan sumbernya, begitu. Contoh lain ya dalam penulisan skripsi ini Bapak banyak menemukan ya di bagian awal di bab 1 misalkan ya kalimat matematika adalah mata pelajaran yang dipelajari di setiap jenjang. Itu kan hampir setiap mahasiswa itu menulis hal tersebut, ya. Jadi seperti itu kalimat wajib gitu kan ya. Nah, itu kan kalimat atau pengetahuan umum ya yang memang tidak perlu dicantumkan sumbernya gitu ya. Kemudian contoh yang lain misalnya matematika adalah mata pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik. Nah, itu juga ya, itu pengetahuan umum yang memang tidak perlu dicantumkan sumbernya. Hmm. Oke, itu ya ini berkaitan dengan pengetahuan umum. Kemudian ini pengiriman lebih dari satu jurnal ya. Nah, itu masuk dalam ya etika publikasi ya. Jadi kalau kita punya satu karya ilmiah, satu artikel atau manuskrip, kita kirimkan ke satu jurnal terlebih dahulu ya. Jangan langsung mengirim ke beberapa jurnal ya. Mungkin nanti kalau kalian ya melanjutkan studi ya di S2 atau di S3, nah ini publikasi di jurnal itu syarat untuk sidang sehingga kalau cepat dipublikasikan itu efeknya ya akan cepat sidang gitu kan ya. Maka biasanya atau ada ya beberapa mahasiswa yang mengirimkan satu manuskrip ke beberapa jurnal tujuannya agar cepat ya dipublikasikan. Karena waktu publikasi masing-masing jurnal itu berbeda. Ada yang di bulan Mei, ada di bulan Juni, gitu kan ya. Dan proses reviewnya juga tidak sebentar gitu kan ya. Nah, kalau kita mengirimkan satu manuskrip ke beberapa jurnal, nah ini termasuk tindakan yang melanggar etika publikasi. Sudah tepat ya, kelompok 2 dan 12 ya.
Jadi kita kirimkan ya manuskrip yang kita miliki ke satu jurnal, kemudian kita tunggu apa responnya ya, apakah lanjut ke review atau ditolak. Nah, kalau ditolak ya kita bisa cari yang lain gitu ya. Yang melanggar etika publikasi, kemudian risiko sanksi gitu ya, berupa backlist ya. Jadi artikel misalkan kita ingin mempublikasikan artikel yang lain ya ke jurnal ya yang pernah kita kirim. Nah, jurnal itu biasanya ada semacam list gitu ya, penulis-penulis yang memang bermasalah. Kemudian merusak reputasi, betul ya. Proses review menjadi tidak efisien ya. Ya, karena di sini pemborosan waktu bagi editor dan reviewer. Oke, bagus ya. Nah, ini juga ya, hati-hati ya. Eh, Kita mengambil tulisan dari jurnal internasional di mana tulisannya itu dia berbahasa Inggris. Kemudian kita translate ke dalam bahasa Indonesia, ya. Walaupun ya kalau diuji dengan Turnitin, ya Turnitin, itu kemungkinan tingkat similarity-nya rendah. Ada yang tahu uji Turnitin di sini? Halo? Ada Tahu yang pernah Bapak, tahu? tapi cuma sedikit doang tahunya karena saya pernah uji coba tapi sekali saja. Jadi Hmm, setahu saya itu dia menguji tingkat plagiarismenya itu berapa persen seperti itu Pak. hmm. Oke, Jadi baik. nanti misalnya nih ada ketentuan tugasnya itu apa maksimum tingkat plagiarismenya berapa gitu. Hmm, Misalnya entah 20% atau 10%, nah itu diuji, dibuktikan di Turnitin seperti itu, hmm. Pak. Oke, berarti pernah ya, Bintang ya. Yang lainnya juga pernah ya. Iya, Bapak. Oke, baik. Nah, di sini Bapak ingin menyampaikan ya bahwa tindakan plagiat dan similarity test itu dua hal yang berbeda. Jadi bisa jadi ya, jadi bisa jadi. Bisa jadi sebuah artikel itu similarity testnya tinggi ya, misalkan 90%, tetapi dia tidak melakukan tindakan plagiat. Tetapi ada juga ya artikel yang similaritasnya rendah ya, mendekati 0%. Tetapi dia melakukan tindakan plagiat. Nah, jadi di sini ya tindakan plagiat dan hasil dari Turnitin itu dua hal yang berbeda. Jadi kata Bintang untuk melihat ya persentase plagiarism itu dengan uji Turnitin. Kalau menurut Bapak agak kurang setuju ya. Kita melihat eh, melihat apakah seseorang itu melakukan tindakan plagiat itu dari uji similarity ya. Karena ini yang Bapak sampaikan. Jadi ada artikel similaritasnya tinggi tapi tidak melakukan tindakan plagiat ya. Ada orang atau artikel ya itu dari hasil tes similarity rendah tapi melakukan tindakan plagiat. Bagaimana menjelaskan ya kedua hal ini? Nah, di bawah sebetulnya ya. Jadi kalau dia copy paste ya kita copy ya tulisan ya dari sumber yang lain kemudian paste ya dalam artikel kita. Kemudian kita menyertakan sumbernya. Berarti ini kita melakukan
kutipan langsung, ya, kutipan langsung, pendek atau panjang. Akibatnya apa? Di sini BTP, ya. BTP itu bukan nama gubernur, mantan gubernur Jakarta. BTP itu bukan tindakan plagiat, ya. Tetapi akibatnya apa? Similarity-nya tinggi, ST, ya. Ya, similarity-nya tinggi. Jadi copy paste dan menyertakan sumbernya itu BTP ST, ya, bukan tindakan plagiat. Kemudian efeknya apa? Similarity-nya tinggi karena sama, ya, dengan tulisan dari sumber yang lain. Kemudian poin selanjutnya, kita melakukan parafrase, ya, parafrase dan tidak menyertakan sumbernya. Nah, jadi kita baca tulisan orang lain, ya, kemudian kita ambil, ya, satu kalimat atau beberapa kalimat, kemudian kita parafrase, ya. Jadi kita gunakan ungkapan yang berbeda, ya, dengan menggunakan kata-kata kita sendiri yang berbeda, ya, dengan sumber aslinya. Kemudian kita tidak menyertakan sumbernya, ya. Nah, kalau kita melakukan hal tersebut, itu TP, ya, itu termasuk tindakan plagiat, ya, tindakan plagiat. Kemudian karena parafrase itu similarity-nya rendah. Ya. Nah, target kita apa? Targetnya di sini, ya. Bagusnya kita melakukan parafrase dan menyertakan sumbernya. Ya. Ini BTP SR, ya. Jadi bukan tindakan plagiat dan juga similarity-nya rendah. Gitu, ya. Jadi kalau bisa disampaikan, diungkapkan dengan kata-kata yang lain, ya, bahwa tindakan plagiat itu cenderungnya kualitatif, ya, karena bisa dicek eh, melalui observasi, ya, observasi dari pembaca, ya. Berbeda dengan similarities yang itu kuantitatif, ya, yang bisa dilakukan oleh mesin, ya. Begitu, ya. Jadi ini eh, penekanan, ya, bahwa tindakan plagiat dan similarity test itu dua hal yang berbeda. Bisa difahami, ya? Kalau ada yang kurang jelas, ya, boleh raise hand, ya, atau ingin bertanya juga boleh, bisa interupsi. Oke. Nah, cara menghindari tindakan atau eh, ya, membuat uji similar yang rendah, ya. Ini ada beberapa untuk menghindari, ya, tingkat similarity yang tinggi, gitu, ya. Ini ada beberapa caranya, ya. Yang pertama adalah kutipan langsung, ya. Kemudian parafrase, ringkasan dan kesimpulan. Ini akan kita pelajari, ya, di pertemuan hari ini, ya, tentang quotation, ya. Ini topik yang sebetulnya sudah familiar buat kalian karena dipelajari di SMP, SMA mungkin, atau di mata kuliah bahasa Indonesia, ya. Jadi ini pengulangan. Tetapi kita pelajari dalam konteks menulis karya ilmiah, ya. Karena mengutip dalam konteks menulis buku, menulis cerpen, ya, menulis apapun, ya, itu berbeda, ya, dengan menulis karya ilmiah, ya.
Apa itu mengutip? Ya, mengutip itu kita meminjam, ya, meminjam kalimat atau pendapat atau ide gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Artinya kita meminjam, ya, karena menganggap bahwa gagasan yang dimiliki oleh orang lain itu relevan, ya, dengan eh, topik penelitian kita dan bermanfaat, ya, untuk mengelaborasi atau menjelaskan, ya, fenomena yang ada dalam penelitian kita. Kalau meminjam, ya, berarti kita perlu memberikan kredit, ya, terhadap orang yang memiliki, gitu kan, ya. Kalau kita tidak menuliskan kredit atau menyertakan sumbernya, ya seolah-olah itu milik kita dan itu termasuk pencurian, gitu kan, ya. Jadi dalam akademik juga ada tindakan pencurian, ya. Kalau kita di tindakan plagiat. Nah, kutipan itu ada tiga macam, ya. Ada direct quotation, ya, kutipan langsung. Ada kutipan tidak langsung, indirect quotation. Kemudian kutipan dari sumber kedua, ya, dari secondary source, ya. Kita coba lihat satu-satu, ya. Secara umum, ya, kalau kutipan langsung itu kita copy paste, ya. Jadi penyajiannya sama persis dengan teks aslinya. Kemudian kalau tidak langsung itu kita menggunakan bahasa kita, ya. Setelah kita memahami gagasan orang lain, kita ungkapkan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian kutipan dari sumber kedua kita mengutip kutipan orang lain, ya. Jadi ini turunan kedua, ya, higher order derivative, gitu kan, ya. Bisa jadi kita mengutip kutipan orang lain di mana kutipan orang lain itu mengutip, ya, kutipan orang lain. Nah, bisa jadi seperti itu, gitu kan, ya. Nah, ketika mengutip ini ada beberapa prinsip, ya, yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan mengadakan perubahan, ya. Jadi misalkan, ya, di sumber yang kita baca ketika penulis, ya, atau seseorang itu eh, memberi cetak tebal, ya, di salah satu kata atau beberapa kata, ya, maka kita juga jangan menggunakan perubahan, ya. Dan perlu ditambahkan atau disertai keterangan, ya, dalam tanda kurung segi empat, misalkan cetak tebal dari penulis yang menunjukkan bahwa boldnya itu bukan dari kita tetapi dari penulis aslinya. Kemudian selanjutnya, ya, bila ada kesalahan dalam kalimatnya, ya, kita sebagai pengutip tidak boleh memperbaikinya, ya. Jadi biarkan apa adanya. Kemudian kita berikan catatan singkat, ya, SIC, kemudian tanda seru sik, gitu kan, ya. Artinya kesalahan yang ada dalam kalimat tersebut bukan dari kita tetapi dari naskah asli yang dikutip, ya. Kemudian kita sebagai pengutip, ya, tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Nah, terutama ketika kita melakukan kutipan langsung, ya. Karena kita copy paste, ya. Kalau copy paste ada kalanya, ya, eh, penulis aslinya itu dia typo atau eh, ada beberapa tanda baca yang hilang, gitu kan, ya. Nah, jadi kita tidak melakukan perubahan, kemudian kalau ada kesalahan, ya, kita tidak boleh memperbaikinya, ya. Kita tambahkan saja catatan singkat SIC, tanda seru sik, kan, ya. Contohnya ini, hal itu memiliki makan yang ambigu. Nah,
Nah, seharusnya kan bukan makan ya. Nah, mungkin ini penulis sedang berpuasa ya, yang terfikir atau mendekati maghrib ya nulisnya sehingga hmm, yang terbayang dalam pikirannya tentang makan ya. Nah, kita sebagai pembaca ya, eh, maaf terputus ya. Iya, Bapak. Sebentar. Lanjut ya. Jadi kita berikan catatan singkat ya, sik gitu kan ya, untuk kata-kata yang kita anggap itu tidak sesuai gitu ya. Kemudian ketika kita menemukan kutipannya itu panjang ya, kalimatnya panjang, kemudian kita hanya meng-highlight ya beberapa bagian saja dari kalimat yang panjang ya. Dibolehkan ya kita menghilangkan bagian yang dikutip. Akan tetapi hati-hati ya jangan sampai mengakibatkan perubahan makna ya. Karena setiap kalimat itu dia memiliki konteks ya. Kalau dihilangkan konteksnya itu bisa jadi berubah makna ya. Jadi tulisan itu ada teks, ada konteks ya. Dan teks itu melekat pada konteks. Jangan sampai kita lepaskan konteksnya sehingga ketika orang lain membaca teks tersebut memiliki persepsi yang di luar konteks itu. Ya, nah, ini hati-hati ya. Ya seperti eh, apa biasanya potongan-potongan eh, kalimat yang diungkapkan leader atau ya presiden ya. Jadi titik-titik nah, apa begitu ya. Kemudian diinterpretasikan macam-macam. Nah, seharusnya lihat konteksnya apa gitu ya. Dia berbicara itu konteksnya apa. Jadi kalau ada konteksnya kita akan memahami lebih lebih komprehensif ya tujuannya kemana. Berbeda kalau hanya sepotong saja, kemudian itu bisa diinterpretasikan macam-macam, gitu kan ya. Kalian juga sama ya ketika eh, mendapatkan berita atau informasi yang sepotong, itu jangan langsung percaya, kan ya. Jadi harus dilihat konteksnya apa sih, gitu kan ya. Ya. Nah, setiap kalimat, setiap teks itu ada konteksnya, ya. Jangan menghilangkan konteks dari teks. Kemudian kalau kita melakukan penghilangan, ya, kemudian melakukan tidak mengakibatkan perubahan makna, maka penghilangan bagian kalimat dengan titik tiga. Ya. Kemudian jika yang dihilangkan lebih dari satu baris, maka digantikan dengan titik sepanjang satu barisan. Ini prinsip mengutip untuk kutipan langsung ya. Nah, kutipan langsung itu ada beberapa jenisnya ya. Ada kutipan langsung pendek, ada kutipan langsung panjang. Bentar.
Nah, untuk kutipan langsung pendek, itu kutipan tidak lebih dari 4 baris sih. Kemudian diintegrasikan ya, dalam teks dan diapit dengan tanda kutip. Nah, ini contoh ya. Contohnya di lain bagian nunan. Nah, ini untuk halaman ya tidak perlu karena kita menggunakan APA style ya. Nanti di pertemuan selanjutnya ya tentang citasi ya. Jadi Nunan 1992 menyatakan bahwa nah, nah ini yang kita ambil ya dari sumber yang lain, dari sumber Nunan ini. While internal validity is important, ya, external validity may be irrelevant. Kan ya. Nah, ini kita simpan Nunan dia sebagai subjek ya. Jadi ini nanti pekan depan naratif in text citation ya. Kemudian yang bawah, jadi kalau naratif in text citation, nunannya itu berlaku sebagai subjek yang dikeluarkan. Kemudian di bagian yang kedua, lain pihak tidak disangsikan bahwa ya, while internal validity is important, external validity may be irrelevant, nunan. Nah, ini maksudnya di parenthesis ya, in text citation ya. Nah, gitu ya. Jadi kita fokuskan di kutipan langsungnya ya. Jadi kalau kita mengutip gagasan orang lain yang pendek, itu tidak lebih dari 4 baris, kemudian diintegrasikan dalam teks, kemudian diapit dengan tanda kutip ya. Iya, seperti itu. Jadi titik lalu kutip ya, titik kutip. Oh, ya. Jangan kutip dulu baru titik ya, titik kutip. Oke, ini ya untuk kutipan langsung pendek. Bagaimana dengan kutipan langsung panjang? Ya, kutipan langsung panjang itu kutipan 4 baris atau lebih. Ya, jadi bentuknya paragraf mungkin ya. Atau bisa jadi kalimatnya yang panjang ya, bisa ya. Nah, kutipan ini dipisahkan dengan badan teks ya. Jadi dibuat format tersendiri di mana kutipan langsung panjang itu berjarak 1 spasi ya. Jadi kalau badan teks atau body teks itu biasanya 2 atau 1,5. Nah, untuk kutipan yang langsung panjang ini dibuat lebih rapat ya. Dia berjarak 1 spasi. Kemudian boleh menggunakan tanda kutip atau tidak boleh ya. Kemudian agak menjorok ke kanan itu 5 sampai 7 ketukan. Biasanya Bapak menggunakan 1 spasi ya, 1 spasi ke kanan. Kemudian kalau dalam kutipan terjadi ada kutipan lagi yang gunakan tanda kutip tunggal atau jamak dari kutipan dalam kutipan. Contohnya seperti ini. Nah, badan teks, body teksnya ini spasinya 2 ya. Kemudian setelah itu, nah kita copy paste ya kutipan atau gagasan dari sumber yang lain. Nah, ini kalau kita lihat dia lebih dari 4 ya, 4 baris sehingga kita buat dia kutipan langsung panjang. Nah, ini boleh kita tambahkan tanda kutip ya. Kemudian ditulisnya menjolak ke kanan ya, 1 spasi ya, atau 5 sampai 7 ketukan ya. Kemudian spasinya itu kita buat rapat ya, 1. Gitu ya.
Nah, karena kini kutipan langsung ya, kita lihat di sini ada kesalahan ya dari sumber aslinya nih, efektif. Harusnya kan F-nya itu satu ya, tapi oleh penulis aslinya ditulis dua. Ini menegaskan bahwa ini efektif ya, bukan efektif itu ya, mungkin ya. Sehingga saking pentingnya F gitu ya, dibuat double. Kemudian kita berikan tanda sik seolah yang menyatakan bahwa kesalahan ini bukan dari kita, tetapi dari penulis aslinya. Kemudian ada titik-titik lagi menunjukkan bahwa ada lanjutannya, ya, tapi kita hanya mengambil bagiannya, sebagian saja, gitu kan ya. Tapi hati-hati ya ketika kita memotong, gitu kan ya. Tadi ya konteksnya jangan sampai berubah ya. Atau membuat orang lain menginterpretasi yang macam-macam. Ya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan berkaitan dengan kutipan langsung? Bapak, saya mau Silakan. bertanya nanti nanti ketika nanti menulis suatu karya ilmiah, nanti ngambil kutipan sumbernya itu maksimum dari tahun berapa ya? Oke, bagus Misalnya ya. 2000, Iya. misalnya maksimal dari 2019 ke 2018 gitu. Hmm. Oh ini kan kutipannya dari tahun 1959. Mm-mm. Nah nanti Oke. kalau Mm-mm. menulis suatu karya ilmiah, nanti kutipannya maksimal dari tahun berapa seperti itu. Oke, bagus ya pertanyaannya, Bintang ya. Jadi biasanya dalam ujian SPS ya, seminar proposal skripsi atau dalam sidang skripsi itu para penguji biasanya atau pembimbing ya menyarankan mahasiswa itu dalam menulis skripsi atau karya ilmiah atau artikel itu menggunakan referensi yang terkini. Tapi terkini ini memang belum ada kesepakatan yang jelas, yang tertulis ya terkini itu berapa tahun sebelumnya, gitu kan ya. Biasanya ya 5 tahun sebelumnya, gitu kan ya. 5 tahun sebelumnya kalau sekarang 2024 berarti ya 2019 ke atas, gitu kan ya. Untuk penelitian-penelitian yang relevan ya. Tetapi untuk teori ya, teori itu dimungkinkan ya kita menggunakan ya sumber-sumber yang memang sudah lawas ya, sudah lampau. Misalkan berkaitan dengan berpikir kritis ya, berpikir kritis itu pertama kali digagas oleh Ennis dan Fisher itu kan di tahun berapa ya? Tadi baru review satu proposal tesis. Nah, hmm, Ennis dan Fisher ya, itu menyampaikan juga. Oh ini ada yang terbaru ya, 2015. Ennis ya mendefinisikan berpikir kritis itu di tahun 2015, kemudian Fisher di tahun 2000 ya. Ya kalau kita bandingkan ya atau dengan mengacu 5 tahun terakhir kan ini nggak masuk ya. Tapi tidak apa-apa ya ketika kita merujuk ya definisi dari suatu teori ya kita mengambil dari sumber yang lebih dari 5 tahun sebelumnya. Karena kalau mengambil dari sumber terkini bisa jadi kita tidak menemukannya. Atau bisa jadi yang ada itu ya
hasil kutipan peneliti yang baru ya terhadap gagasan berpikir kritis dari Ennis. Nah, justru itu yang perlu diminimalisir ya, kita menggunakan sumber kedua. Jadi jangan sampai kita menggunakan banyak sekali sumber kedua yang menggunakan dalam-dalam tadi. Kita lebih eh, memilih menggunakan eh, sumber yang primer, sumber yang pertama, karena aman dari perubahan makna, aman dari distorsi, ya, seperti itu. Begitu ya, Bintang ya. Jadi Baik, Bapak. terkini biasanya, tapi ini tidak ada apa kesepakatan yang tertulis ya di dalam panduan ya. Nah, terkini itu berapa tahun sebelumnya. Ini biasanya yang Bapak dengar yang terkini itu ya 5 tahun sebelumnya. Tapi untuk tadi Bapak sekali lagi sampaikan, untuk definisi, untuk gagasan itu diambil dari sumber primer yang biasanya itu ditulis di tahun 70, 80, kalau mau tepat tidak apa-apa. Dirujuk saja daripada kita melakukan kutipan dari sumber kedua. Oke, ini untuk kutipan langsung ya. Ada pertanyaan lagi berkaitan dengan kutipan langsung sebelum kita lanjut ke kutipan tidak langsung. Oke, tidak ada ya. Jadi kita lanjut ke kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini kita tidak copy paste ya, tetapi kita memahami ya gagasannya terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu kita mengungkapkan dengan kata-kata kita sendiri. Nah, kelebihannya adalah eh, kita menguji ya, menguji pemahaman kita terhadap gagasan yang disampaikan oleh orang lain, kemudian kita mencoba merepresentasikannya atau mengekspresikannya dalam bentuk yang lain. Di sini ada komponen memahami, kemudian merangkai kata-kata atau menyusun ya, menyusun kata-kata yang berbeda ya dengan tulisan dari sumber aslinya. Kalau dari segi kognitif ini lebih tinggi ya. Ya. Di sini ada dua ya, parafrase dan ringkasan, tapi Bapak fokusnya ke parafrase ya. Ini yang cenderung banyak dilakukan. Jadi kalau parafrase berdasarkan KBBI itu ya pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa yang menjadi menjadi yang lain ya tanpa mengubah pengertian. Dan ini ya yang terpenting di sini adalah mengubah menjadi yang lain tetapi tidak merubah maknanya. Jangan sampai kita menggunakan bahasa yang lain tapi ternyata merubah maknanya. Kan ya. Ini dulu di TV itu ada ada kuis ya, kuis apa gitu ya. Komunikata ini dulu. Itu dari 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 bagian depan ke belakang ya itu ternyata bisa beda itu kan ya. Tergantung dari bagaimana seseorang itu menangkap ya, menangkap informasi atau gagasan kata. Kemudian di bagian kanan itu penguraian kembali suatu teks ya, atau karangan dalam bentuk susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Ya, bisa jadi ya, jadi dalam penjelasan yang disampaikan oleh penulis lain itu ya eh, tidak menjelaskan apa yang tersembunyi ya, dan kita melakukan interpretasi ya, bisa jadi ya, interpretasi dari apa yang disampaikan oleh penulis aslinya.
Nah, ini langkah-langkah ya kita melakukan parafrase ya. Walaupun sekarang sudah ada ya di internet gitu kan ya fasilitas parafrase online ya atau di AI juga ada di ChatGPT, di Microsoft Copilot, di DeepSeek ya itu ya dengan mudah ya kita input kata kemudian kita berikan prompt misalnya buat parafrase. Nah, selesai ya. Jadi, kalau dengan AI ya semuanya selesai. Tapi di sini kita kuliah ya tujuannya bukan menggunakan AI, tapi kita mencoba mengembangkan kemampuan berpikir kita. Pas sampaikan di awal ya, supaya tidak ada eh, brain rot ya. Apa itu brain rot teman-teman? Jadi otak kita itu sekarang tantangannya kapasitas otak kita semakin berkurang karena apa terlalu banyak menggunakan AI. Jadi eh, cara-cara lama itu sebetulnya perlu dilestarikan ya. Yang pertama adalah comprehend, ya, comprehend, understand the text, ya, kita mencoba memahami apa gagasan yang ada ya di dalam teks tersebut, ya. Gagasannya seperti apa kita pahami, ya. Biasanya kita identifikasi dulu ya, subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya yang mana, itu dulu awalnya ya. Jadi apa yang dilakukan, siapa, ya, siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, kan ya. Kemudian melakukan terhadap apa, ya. Kita coba pahami dulu ya, seperti itu. Kemudian setelah memahami, kita eh, change ya. Itu kita ubah apanya, kata-katanya, ya, bisa menggunakan sinonim, ya, kata-kata yang mempunyai padanan yang sama, tapi harus hati-hati juga ya kadang-kadang walaupun padanannya sama, tapi konteksnya bisa berbeda. Ya, misalkan dalam matematika, ya, itu kan ada himpunan ya, misalkan himpunan itu kan sama dengan sebuah organisasi. Nah, itu kan tidak bisa diganti ya himpunan dengan organisasi. Ya, kalau di matematika ya biasanya kita menggunakan istilah himpunan atau set ya, bukan organisasi. Kemudian juga kita bisa mengubah structure of the sentence-nya. Ya, structure the sentence bisa jadi urutan atau jenis ya kalimatnya. Ya, misalkan dari active voice ya menjadi passive voice, gitu kan ya. Atau jika ada di situ urutan ya bisa dibalik gitu kan ya. Misalkan dari yang terbesar kita ganti dari yang terkecil gitu kan ya. Kita berikan informasi gitu kan ya. Jadi yang kedua change. Yang ketiga combine. Jadi kita tuliskan ya dalam kalimat ya apa yang sudah kita ubah tadi. Ya, combine ideas itu kita tuliskan dalam bentuk kalimat. Kemudian yang keempat itu cek. Nah, kita evaluasi maknanya ya sama atau tidak ya. Jadi apa yang kita tulis dengan kalimat aslinya apakah itu sama atau berbeda ya. Kemudian yang terakhir jangan lupa cite. Nah, jadi cite the reference atau source of the information ya. Karena kalau tidak di cite ya itu kita melakukan tindakan plagiat ya. Jadi ini 5C ya, tahapan-tahapan untuk kita melakukan parafrase.
order of words ya, kemudian use different grammar ya. Bisa ya ini kalau dalam bahasa Inggris ya. Kemudian change from a clause to a phrase ya. Jadi dipecah gitu kan ya. Kemudian change from quoted speech to indirect speech ya. Dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Kemudian change from active voice to passive voice ya, atau sebaliknya. Oke, untuk parafrase ada pertanyaan. Nanti kita akan coba ya hmm, melakukan teknik parafrase ya, untuk berlatih ya. Oke, kalau tidak ada, Bapak lanjut ke kutipan sumber kedua. Nah, ini yang masih ditemukan ya dalam skripsi atau dalam artikel ya. Kita melakukan kutipan sumber kedua. Nah, biasanya eh, pengutipan sumber kedua itu dilakukan bisa jadi karena kemalasan kita mencari primary source ya. Tadi ya, Bapak berikan semacam penekanan kemalasan ya. Karena sebetulnya untuk sumber primer itu banyak yang bisa ditemukan ya di internet ya. Jadi bisa merujuk ke sumber aslinya. Tapi karena kita biasanya sudah membaca di satu sumber ya, kemudian di situ ada sumber primary source-nya, kita mengambilnya dari sumber yang bukan dari sumber primary source-nya ya. Sehingga kita menggunakan istilah dalam-dalam ini ya. Jadi Kalan dan Rotary tahun 1993 dalam Kusmiatun. Jadi kita membacanya di Kusmiatun aja gitu ya. Harusnya kita harus cari nih Kalahan dan Rotary ini. Ya, atau bisa juga karena tadi ya yang bintang tanyakan ya. Jadi inginnya terkini ya. Jadi kita cari di yang terkini ya. Padahal gagasan tersebut ditulis di tahun 1993 ya. Takut dikomentari oleh penguji ya, karena harus menggunakan sumber terkini. Jadi kalau itu kaitannya dengan primary source gagasan yang kita cari di sumber pertamanya ya. Jadi tidak apa-apa ya kita sampaikan referensi di tahun yang lampau. Tapi bagusnya coba Kalahan dan Rotten ini dia menulis lagi nggak gitu kan ya di tahun 2020-an ya. Kalau dia menulis lagi bagus. Bisa jadi dia merevisi atau ada penyempurnaan ya dari gagasan sebelumnya. Jadi kutipan sumber kedua tulisannya seperti ini, Kalahan dan Rotary 1993. Ini kalau kita mengetahui ya tahunnya berapa. Tapi kalau misalkan tidak diberikan infonya tahun berapa ya ini bisa di skip langsung ke dalam Kusmiatun 2007 ya. Atau bisa jadi ya kita eh, sudah berusaha mencari Kalahan dan Rotary, ternyata di internet ini di internet tidak ada ya. Jadi sudah berbagai web ya dari perpusnas dari manapun ternyata dan dari Google tidak ada nih ya. Dan hanya terdapat versi cetak yang ada di suatu negara yang jauh ya, misalkan di UK misalkan. Dan untuk ke sana kan perlu biaya, perlu tenaga ya. Ternyata yang sudah ke sana itu ya Kusmiatun. Ya, Kusmiatun ini orang yang mendapatkan atau yang mendapatkan beasiswa ya di UK ya. Kemudian dia berkesempatan untuk pergi ke perpustakaan yang di situ ada tulisan Kalhan dan Rotary. Ini ya kita ambil dari Kusmiatun saja karena kita
tidak sanggup ya untuk mendapatkan tulisan Calhoun dan Roger ini secara langsung di perpustakaan atau secara digital gitu ya. Tapi ini Bapak minta kalian coba ya meminimalisir ya jumlah dari sumber atau pengutipan sumber kedua ya harus minimal atau bahkan tidak ada. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Jauh ini belum ada pertanyaan lagi, Bapak. Oke, kita coba ya. Kita ambil satu artikel di JRPMS ya. Ini Bapak minta kalian sering-sering berkunjung ke jurnal ke web jurnal ini ya karena eh, ini juga akan dinilai ya berapa jumlah kunjungan dari suatu jurnal ya yang menunjukkan bahwa jurnal tersebut banyak dijadikan sebagai referensi. Kemudian di proposal kalian ya, di artikel yang kalian akan tulis atau di skripsi itu coba ya mensitasi artikel-artikel dari dosen-dosen kalian ya, dosen-dosen pembimbing kalian, kemudian dari JLPMS. Ya. Kita coba yang mana ya? Ini aja nih yang punya mahasiswa Bapak ya, Wawa. Misalkan kita akan coba ini. Oke, yang ke Surawati ya, yang namanya ada dua. Nah, ini. Hmm, penulisnya ini nih. Oke, ini latihan ya. Ini Bapak copy, kemudian Bapak paste di chat, kemudian kalian buat parafrasenya ya. Nanti hasil parafrasenya tulis di chat ya. Bapak tunggu 10 menit, kelamaan ya. 5 menit ya, 5 menit. Yang lainnya, yang semuanya ya, semuanya melakukan parafrase ya. Jangan pakai AI ya, coba sendiri ya. Oke, dimulai dari sekarang 11.05 sampai 11.15 ya, 10 menit kalian melakukan parafrase dari eh, kalimat yang Bapak kirim di chat ya. Kemudian hasil parafrasenya kalian tulis ya, kalian kirimkan juga di chat Zoom ya. Silakan ya.
Sudah boleh langsung dikirimkan di chat ya. Tidak perlu menunggu sampai 10 sampai 11.15 ya.
Oke, udah 11.15 ya. Ini sudah masuk. Ini dari yang masuk pertama dari Devina ya. Makasih Devina. Kita lihat ya kalimat aslinya. Berdasarkan hasil tersebut ya dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajarkan dengan model problem posing lebih tinggi daripada siswa yang diajarkan dengan model SSCS di Seman 27 Jakarta. Kemudian Zidan, ada yang disampaikan Zidan? Oke, ini hasil parafrase oleh Devina ya, dibuat ke atas saja. Nggak ada. Satunya coba. Oh Zidan, halo, Oh, iya Pak. ada yang ini sampaikan? Oh, belum Pak. Belum. Maaf, kepencet pan mic-nya. Oh, oke. Eh, Lihat dari Devina ya. Hasil penelitian di Seman 27 Jakarta menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan model pembelajaran problem posing lebih tinggi daripada menggunakan model pembelajaran SSCS. Oke. Di sini subjeknya apa di sini? Coba Devina. Oh, Devina. Iya, Pak. Ini subjeknya apa di sini di kalimat yang Devina buat? Subjek apa, Pak? Maaf. Subjek dari kalimat ini. Kan dalam kalimat itu ada subjek ya, ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Siswanya, Pak. Siswanya. Sis- Hmm? Ini kalimat yang ini nih, kalimat ini objek subjeknya apa? Hasil penelitian. Ya, hasil penelitian ya. Hasil penelitian di Seman 27 Jakarta. Nah ini, kenapa pakai koma? Nah, saya bingung, Pak. Tadi mau dikomain apa enggak? Hmm. Nggak usah pakai koma ya. Jadi Baik, Pak. hasil penelitian di Seman 27 Jakarta menunjukkan, nah itu kan ya. Jadi kan subjek ke predikat itu tidak ada koma ya. Hasil penelitian di Seman 27 Jakarta menunjukkan oke, bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa, nih hampir sama nih. Rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa, kita boleh ganti ya. Jadi rata-rata atau langsung saja ya menunjukkan bahwa ya, ya keterampilan ya, ya agak beda ya. Walaupun
kemampuan dan keterampilan itu dua hal yang berbeda, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah keterampilan, ya. Jadi hasil penelitian di Seman 20 Jakarta menunjukkan bahwa keterampilan, ya, berpikir kritis matematis siswa dengan menggunakan, ini menggunakan kata dengan sudah tepat belum ya? Agak kurang ini ya, agak kurang pas di sini ya. Jadi hasil penelitian di Seman 27 Jakarta menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis matematis peserta, kita ganti ya siswanya dengan peserta didik misalkan ya. Peserta didik. Nah, kalau di atas kan siswa, kemudian yang diajarkan ya dengan model. Nah, ini harus berbeda juga ya. Eh, yang diajarkan, nah yang diajarkan atau yang diberikan ya bisa juga ya. Yang diberikan pembelajaran, yang diberikan pembelajaran problem posing. Nah, ini problem posing kita italic ya karena dia itu bahasa Inggris sih. Karena ini kutipan tidak langsung jadi kita boleh melakukan perubahan, tetapi yang terpenting jangan sampai mengubah makna ya. Jadi, lebih tinggi dari, lebih baik ya bisa ya lebih tinggi atau lebih baik bukan ya lebih baik dari peserta didik ya, yang diberikan model pembelajaran SSCS. Nah, di sini kan SSCS kita atau pembaca pembaca tulisan kita bisa jadi ya nggak tidak mengerti ya. Maka kita harus jelaskan apa tuh SSCS. Di sini SSCS apa ya? Oh ini. Jadi kita copy ya. Dari yang diberikan pembelajaran search, solve, create, and share. Kita buat italic. Oke. Di sini subjeknya adalah hasil penelitian, ya. Predikatnya apa? Menunjukkan. Ya. Objeknya apa? Ini objeknya adalah keterampilan berpikir. Jadi objeknya panjang sini ya. Kemudian keterangannya apa? Di Seman 27 Jakarta, keterangan tempat. Nah, setelah kita melakukan kutipan tidak langsung atau parafrase, ini jangan langsung dikasih titik ya, Devina ya. Titiknya di mana? Titiknya di setelah nama ya atau tanda kurung ya, titik. Kemudian di sini apa yang terlupa? Coba Devina. Coba kira-kira apa? Instansinya bukan, Pak. Bukan. Coba yang lain. Tahun, Pak. Iya, tahun ya. Jadi di sini Az-Zahra, iya-nya nggak usah ya. Kita gunakan nama belakangnya saja. Ya, Az-Zahra et al. Eh, sebelum et al ada komanya nggak ya? Oh, nggak ada ya. Jadi
Az-Zahra et al. Titik ya. Kemudian koma tahunnya. Nah, ini kan tahunnya 2025. Nah, begitu ya. Atau bisa juga kita gunakan DKK ya. Az-Zahra DKK titik koma tahun ya 2025. Itu ya. Bisa seperti ini ya. Nah, diusahakan tidak ada tiga kata yang berurutan itu sama ya. Kalau ada tiga kata berurutan sama itu biasanya terdetek ya oleh Turnitin. Nah, kita lihat konteksnya bagaimana, sama tidak atau maknanya sama tidak sama ya. Jadi intinya bahwa peserta didik kemampuan atau keterampilan ya berpikir matematis peserta didik yang diberikan pembelajaran problem posting itu dia lebih baik atau lebih tinggi ya. Intinya seperti itu. Kita coba yang lain ya. Nah, jangan lupa tahunnya ya. Ini Bapak copy semuanya ya. Tuh Adita, nah Adita hampir sama Adita ya. Adita hampir sama dengan kalimat aslinya. Kemudian ini tidak ada referensinya ya, Adita ya. Kemudian Tania. Jadi kalau misalkan di kalimat yang berdasarkan hasil tersebut itu sebetulnya bisa kita hilangkan ya. Kita buat sesuatu yang berbeda. Tania juga sama ya. Hasil menunjukkan bahwa siswa yang diajarkan menggunakan model problem posing mereka rata-rata kemampuan lebih tinggi. Oke, ini agak sedikit berbeda ya. Tapi ya masih ada yang sama yang diajarkan menggunakan model. Nah, ini kemungkinan akan terdeteksi oleh Turnitin. Kemudian Tania belum menyertakan sumbernya ya. Nah, kemudian bintang kesimpulan dari hasil tersebut adalah berdasarkan penggunaannya agak kurang efektif sebetulnya ya. Jadi langsung saja to the point ya karena kita yang menggunakan gagasan tersebut dalam tulisan kita. Jadi kita ambil kalimat intinya saja, jadi tidak usah tulisan kesimpulan atau berdasarkan itu saja ya. Bintang juga belum menyertakan referensinya ya. Anita di sini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yunita et al. Nah, bagus ya. Jadi Yunitanya dia masuk ke dalam kalimat, tapi ini lupa ya, lupa tahunnya Anita ya, 2025. Dapat disimpulkan bahwa siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran posing menunjukkan keterampilan yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diajarkan. Nah, ini kan siswa yang belajar, ini siswa yang diajarkan lebih baik sama ya, karena bisa jadi problem posing bisa jadi ini berpikir kritis karena ini siswanya yang belajar. Tapi kalau yang SSCS itu siswanya yang diajarkan. Jadi dibuat sama ya. Kemudian ATG Abdullah atau ATG. Ini cerdas ya. Ada ini Abdullah ya. Jadi eh, rata-rata siswa yang diajarkan dengan lebih rendah. Nah, ini bagus ya. Jadi kita melihat dari sisi yang lain ya. Oke, bagus ya. Tapi di sini belum belum dicantumkan ininya ya. Penulisnya dan juga tahunnya ya. Ini banyak yang lupa menuliskan penulis dan tahunnya ini. Madya juga sama ya.
Meita juga sama, Meliana juga sama ya. Fariha, Nadia, Gracia juga lupa ya menuliskan sumbernya ya. Padahal ya itu kan yang terpenting ya. Setelah kita kemarin belajar tentang plagiat. Fatimah juga sama, tidak menyertakan sumbernya. Neisa ini hanya menyatakan. Nah, Neisa di sini kita tidak menuliskan nama lengkapnya ya. Cukup Az-Zahra saja ya. Az-Zahra itu apa surname dari Yuvita ya. Jadi kita karena kalau di luar itu eh, biasanya ada family name ya. Kalau untuk kita ada yang nggak ada. Ya, Septiani juga sama ya, tidak menggunakan referensi ya. Anissa juga sama, Inaya. Nah, temuan juga bisa ya, bagus ya, Inaya. Temuan yang dilakukan jadi tidak hanya hasil penelitian tapi temuan ya. Temuan yang dilakukan atau temuan penelitian yang didapatkan kan banyak ya. Jadi banyak kata-kata yang bisa kita ungkapkan gitu kan ya. Jadi bisa jadi ya kemampuan kita melakukan parafrase tergantung dari perbendaharaan kata yang kita miliki ya. Nah, perbendaharaan kata yang kita miliki tergantung dari eh, seberapa banyak kita membaca. Kalau semakin banyak kita membaca, maka banyak perbendaharaan kata yang kita miliki sehingga kita bisa mengungkapkannya dengan cara yang unik, cara-cara yang kreatif, ya, yang beragam, dan memang bisa jadi lebih wah. Ini Andi Amelia sama ya tidak ada referensinya. Salwa, Debbie juga sama ya. Jadi kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan model, nah itu hampir sama dengan kalimat aslinya. Ini perlu dimodifikasi ya biar biar berbeda. Ya, ini sebagian besar lupa ya menuliskan referensinya ya. Kemudian tidak mesti seperti contoh yang Devina ya. Jadi bisa juga dimasukkan ya Az-Zahra ini sebagai subjek atau objek seperti yang ditulis oleh siapa tadi ya Anita Meilani. Oke, itu ya. Jadi ini latihan saja ya. Hmm, Jadi memang nanti harus hati-hati ya ketika kita melakukan parafrase. Ya ini hanya latihan. Nanti Bapak berikan tugas ya, tugas hari raya ya. Nah, di LMS sebenarnya udah ada ya. Nah ini ya, ada tugas kutipan. Ini jangan terpengaruh oleh tanggal ini ya. Jadi pokoknya deadline-nya 1 minggu aja ya. Nah ini tugas hari raya tentang quotation. Jadi kalian ya
boleh ambil beberapa sumber, beberapa artikel atau satu aja boleh ya. Kemudian kalian coba buat kutipan langsung pendek ya. Kemudian kutipan langsung panjang satu, kemudian parafrase tiga. Ini boleh dari satu sumber yang sama ya. Boleh kalian ambil dari JRPMS ya, supaya sekalian klik ya, klik JRPMS dan ditambah pengunjung ya, lumayan 36, 30, 37 ya. Kemudian menambah ini juga ya, karena klik di jurnal itu juga ngeklik website atau UNJ ya, sehingga posisi pengunjung website UNJ semakin bertambah. Ya, di webometrik kita naik. Ya, sering-sering ya kalian mengunjungi website UNJ ya, kemudian jurnal atau yang berkaitan dengan UNJ, siakat ya. Hmm, ini kaitannya dengan webometrik, webometrik ya. Oke, ada pertanyaan ya berkaitan dengan kutipan? Ada? Tidak ada Bapak. Tidak ada. Dan Bapak ngelihat yang Eh, itu. Pak, Iya, silakan. eh, izin bertanya Pak mengenai tugas tadi. Eh, Hmm. Sekedar memastikan juga kalau misalnya mengambil jurnal bahasa Inggris bagaimana Ya, bagus ya. untuk quotingnya? Ya, good ya. Why not ya jika tapi menurut Bapak sih why not gitu ya jika kita memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris. Tapi untuk skripsi jangan dulu ya. Belum tanyakan ke Bu Oh iya Pipit Pak. ya. Tapi untuk tugas ini silakan ya. Oh baik, Oke, terima kasih Pak. ya boleh boleh ya. Jadi beberapa di angkatan sebelumnya ada ya yang membuat artikelnya dalam bahasa Inggris ya, termasuk siapa tuh? Angkatannya Arga ya, Arga itu angkatan berapa ya? 2019 ya, 2018 ya. Dia menulis bahasa Inggris dan sekarang sedang kemarin minta eh, reference letter ya untuk dia pergi ke mana tuh ya. Jadi bisa juga buat ajang latihan kalian ya. Jadi jangan disia-siakan ya. Oke, ini Bapak ingin share screen yang ini ya. Ini belum di ini kan ya, judulnya judul kelompok belum ya, Gracia ya. Belum Bapak. Ya, nanti tolong sepakati kelompok satu, misalkan tentang apa ya. Baik Pak. Anissa, Meliana, Wulasari, Hasya ini tentang apa? RME ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini Bapak kurang tahu ya. Pokoknya, nah ini belum belum apa dituliskan ininya topiknya apa, kemudian langsung dibuat judulnya ya. Jadi agar kalian sudah mulai mengumpulkan ya artikel-artikel yang relevan ya dengan judul kalian gitu kan ya. Kalian menulis eh, bukan sesuatu yang mudah, jadi perlu ada persiapan di antaranya yang mengumpulkan artikel-artikel yang relevan ya dengan topik kalian gitu ya. Ini kan di pertemuan 9 sampai 16 sampai 15 dengan Bu Pipit ya. Itu kan menulis. Nah, untuk menulis itu kan perlu bahan ya, perlu eh,
apa istilahnya ya, ya bahan gitu ya, perlu ada yang perlu dibaca ya, supaya bisa menulis gitu ya. Nah, dari sekarang coba ditetapkan judulnya. Jadi untuk tugas hari raya ada dua berarti ya. Ini kalian tuliskan topik dan judulnya ya. Jadi topiknya apa? Misalnya topiknya RME gitu kan ya. Kemudian dari topik ini kalian kembangkan judulnya. Ya, misalkan pembelajaran RME ya, atau pendekatan RME dalam topik apa gitu ya. Atau di jenjang SMP, SMA gitu boleh ya. Topik, jenjang. Ya, pokoknya dibuat judul ya. Dari topik, kemudian kalian kembangkan menjadi judul. Oke, jadi tugas hari raya ada dua ya. Yang pertama kalian secara individu, ini yang quotation ini individu, kalian ambil satu, minimal satu, ya, satu artikel, kemudian kalian buat kutipan langsung pendek, kutipan langsung panjang, masing-masing satu, kemudian parafrase tiga. Jangan lupa ya untuk teknik parafrase dan yang lainnya juga ya, menambahkan referensinya atau citasinya. Itu tugas yang pertama individu, kemudian tugas yang kedua nah ini tugas kelompok ya. Silakan tentukan topik ya dan juga judulnya ya. Ya, jadi mudah-mudahan setelah selepas Lebaran ini kita sudah mulai untuk mengumpulkan ya artikel-artikel dari jurnal nasional yang terakreditasi sebagai bahan dalam menulis ya, karya ilmiah yang menjadi output atau produk dari perkuliahan ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Bapak tutup perkuliahan hari ini? Saya izin bertanya, Pak. Silakan Zidan. Untuk kelompok 5 itu sebenarnya sudah ada judul tapi belum lengkap gitu, Pak. Makanya Hmm, belum judulnya itu sebentar. Eh, Pengaruh pembelajaran berbasis STEM terhadap kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi atau HOTS siswa pada materi. Nah, ini materinya belum tahu, Pak. Masih masih mikir dulu. oke. Pengaruh STEM terhadap HOTS ya. Ya, Nah, eh, kalau materinya silakan dicari ya, tapi nanti tantangannya kalau itu spesifik ke materi tertentu bisa jadi artikel-artikel yang dikumpulkan itu terbatas ya. Misalkan materinya tentang untuk topiknya geometri misalkan ya. Nah, nanti eh, Zidan dan kawan-kawan itu harus mengumpulkan minimal 10 artikel yang di situ ada stemnya, ada hostnya, ada geometrinya. Ada tiga variabel yang harus ada ya dalam setiap artikel yang dikumpulkan. Nah, kalau itu jumlahnya banyak, it's okay ya, gak masalah. Tapi kalau jumlahnya sedikit, nah ternyata topiknya itu beragam ya, tidak hanya geometri, tapi juga ada aljabar, ada trigonometri dan sebagainya. Kalau menurut Bapak ya cukup ya STEM dan HOTS gitu ya. Jadi kaitannya jadi STEM dan HOTS dalam pembelajaran matematika. Nanti dikaji ya pengaruhnya itu eh, dalam topik apa saja ya dalam di artikel-artikel yang sudah dikumpulkan itu dalam materi apa saja. Nanti dilihat ya perbedaan dan persamaan dari 10 artikel yang dikumpulkan. Gitu ya, Zidan ya. oh, oh baik Pak. Berarti mungkin supaya dapat jurnalnya lebih banyak di generalisasi aja ya. Jadi variabelnya cukup dua, STEM dan HOTS. Ya, kalau misalkan di satu topik itu udah banyak, ya ambil aja topik itu gitu kan ya. Jadi tentang geometri ya misalkan eh, itu sudah banyak sebetulnya ya. Ya berarti fokus di situ gitu. Tapi kalau misalkan tadi ya ketika menetapkan sebuah topik itu membuat ketersediaan artikelnya menjadi kurang dari 10 atau sedikit ya lebih baik dibuat umum sedikit ya.
Kalau terlalu umum juga nanti terlalu banyak. Nah, coba di filter mana yang kira-kira fit ya gitu. Itu ya Zidan ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas Permisi Bapak, oh ada eh, pertanyaan Bintang eh, silakan. saya izin bertanya Pak terkait tugas individu. Nah, setelah mengumpulkan apa tuh namanya parafrase teks terus kutipan, nah itu keterangan maksudnya bagaimana ya Pak? Saya belum ngerti. Eh, oh iya keterangannya apa ya? Keterangannya apa ya di sini ya? Ya kalau misalkan tidak diperlukan nggak usah ya. Sini kan identitas artikel sumbernya ya bisa tadi misalkan Az-Zahra tahun berapa gitu ya. Teks aslinya ini, kemudian hasil kutipannya ini keterangan. Ya udah ya keterangannya nggak usah berarti ya. Jadi karena memang tidak diperlukan tidak usah ya. Tapi kalau sekiranya ada yang ingin disampaikan oleh kalian ya silahkan ya. Jadi ini opsional saja ya untuk keterangan ya Bintang ya. Bapak, Oke, yang hmm, lainnya juga ya. Oke, cukup ya untuk Bapak pertemuan hari. Ada lagi? mau Silakan. nanya seputar yang tadi, Pak, yang Yang tugas individu. ya, Nah, kan itu ada 3 kolom. mm-mm. Yang kutipan itu Sebentar. yang setelah di... ya. Iya, Nah, ini kan tadi identitas artikel dari sumber mana yang kita ambil kan, Pak. mm-mm. Habis itu untuk teksnya yang langsung ada di artikel itu kan, Pak, Ya, dimasukin. di copy paste ke sini. Nah, kemudian untuk kutipannya itu yang udah diparafrase sesuai yang Bapak jelasin tadi kan ya, Pak? Tidak hanya parafrase ya, Gracia ya, yang lainnya juga. Tapi kutipan langsung pendek, ya, kutipan langsung panjang, parafrase gitu. Jadi mungkin keterangan ini bisa jadi ini kutipan langsung pendek ya, bisa ya. Jadi ini kutipan langsung pendek di sini. Oke, baik, Pak. Jadi kutipannya seperti apa, langsung pendek. Kemudian ini kutipan langsung panjang. Nah ini parafrase, gitu ya. Jadi ini kutipan buatan kalian di sini di kolom 1, 2, 3, 4 ya. Di kolom keempat ini buatan kalian ya. Ya coba tidak menggunakan AI ya buat eh, sendiri ya, terlebih dahulu ya. Apapun hasilnya tidak apa-apa ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan ya nanti mungkin ditanyakan via WA ya. Bapak berikan ya jawab. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya ya di pertemuan keempat hari ini. Kita jumpa lagi setelah Lebaran ya. Lebarannya juga 2 minggu liburnya ya. Berarti kita ketemu lagi tanggal 14 ya, 14 April itu lumayan lama. Jadi mudah-mudahan liburan yang panjang ini ya bermanfaat ya supaya kalian apa ya, ya melepaskan penat ya dan semangat lagi ya nanti setelah liburan panjang. Oke, selamat berlebaran ya. Mohon maaf lahir batin. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Waalaikumsalam. Bapak. Ya, ya, Bapak Liv ya.